Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahan Nurhanisa dari kelas 11 Asisten Keperawatan. Kali ini saya dan teman saya yaitu Nasya Indonesia dan Novita Sari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sistem gangguan urinaria urolithiasis. Paparan kasus, Nyonya K berumur 48 tahun, datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas, nyeri dirasakan sudah 12 tahun. Nyeri hilang timbul, tetapi 1 bulan belakangan ini nyeri dirasakan bertambah hebat saat pasien buang air kecil. Pasien juga mengeluh kesulitan ketika akan buang air kecil, anyang-anyangan, merasa tidak tuntas setiap kali selesai BAK dan pancaran miksi lemah. Pada saat tahun 2000 silam, pasien memiliki keluhan yang sama, sulit buang air kecil dan perutnya terasa penuh. Keluhan anyang-anyangan pun dimulai saat itu juga. Pasien mengaku jarang untuk minum air putih. Dalam sehari, pasien hanya mengkonsumsi air putih sebanyak kurang lebih 3 gelas. Pasien juga sering menahan untuk buang air. Tujuan pembahasan untuk mengetahui definisi, penyebab, dan manifestasi klinis dari urolithiasis, serta mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk penyembuhan urolithiasis. Urolithiasis merupakan istilah medis dari saluran batu kemih. Terbentuknya saluran batu kemih ini disebabkan karena adanya deposit dari mineral karena saluran kemih tidak dapat melakukan pengeluaran urin dengan baik. Urolithiasis sendiri adalah penyebab umum adanya keluhan ditemukan darah dalam urin dan nyeri abdomen, pelvis, atau inguinal. Penyakit ini menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, risiko lebih besar terjadi pada laki-laki daripada perempuan karena panjang uretra laki-laki lebih panjang daripada uretra perempuan. Uretra laki-laki itu panjangnya 17-22,5 cm, sedangkan perempuan 2,5-3,5 cm. Etiologi urolithiasis. Kebanyakan penderita batu saluran kemih tidak ditemukan penyebab yang jelas atau idiopatik. Akan tetapi, ada beberapa faktor-faktor yang berperan pada pembentukan batu saluran kemih. Yang pertama, itu ada faktor endogen atau faktor dari tubuh pasien itu sendiri, seperti faktor genetik familial pada hipersisturia, hiperkalsiuria primer, dan hiperoxaluria primer. Pada faktor ini lebih sering didapatkan pada usia 30-50 tahun dan mempunyai kecenderungan untuk kambuh. Seperti pada kasus, pasien mengaku nyeri sudah beliau rasakan 12 tahun di umurnya yang ke-48 tahun saat ini, dan pasien juga mengaku nyeri hilang timbul atau kambuh, serta sulit untuk membuang air kecil. Yang kedua, itu ada faktor eksogen, atau faktor dari luar tubuh pasien itu sendiri, seperti faktor lingkungan, pekerjaan, makanan, infeksi, dan kejenuhan mineral pada air minum. Pada kasus, pasien kurang asupan air karena mengaku mengkonsumsi air sehari hanya kurang lebih 3 gelas. Gejala pasti dari urolithiasis tergantung pada lokasi dan ukuran kalkuli tersebut. Jika kalkuli berukuran kecil, tidak menunjukkan gejala namun perlahan keluhan akan dirasakan seiring bertambahnya ukuran kalkuli tersebut. Gejala yang pertama yaitu urin berisi pasir, berwarna putih dan berbau. Yang kedua yaitu nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga itu hematuria, buang air kecil berdarah atau kencing berdarah. Yang keempat ada infeksi saluran kencing. Yang kelima ada nyeri atau pegal-pegal pada pinggang. Nyeri atau pegal-pegal pada pinggang ini bisa menjalar ke perut bagian depan, lipatan paha, sampai ke kemaluan. Yang keenam ada demam. Gejala lain adalah lemas, berkeringat, dan nyeri ringan saat palpasi abdominal ginjal. Namun untuk batu stalgum walaupun besar sering tanpa gejala nyeri karena jenis batu ini membesar mengikuti sistem anatomi saluran ginjal tersebut. Lokasi dan karakteristik dari nyeri pada urolithiasis itu berbeda-beda. Nyeri yang khas dirasakan pada testis untuk pasien pria dan labia mayora pada pasien wanita. Pemeriksaan fisik urologi. Yang pertama ada sudut kostol vertebral. Adalah regio di mana kita menilai nyeri tekan dan nyeri ketok pada ginjal. Lokasi nyeri ketok dapat bilateral atau unilateral, serta sifatnya nyeri dapat menjalar tajam atau tumpul. Yang kedua ada supraamfisis. Supraamfisis adalah nyeri tekan teraba batu buli-buli penuh. Yang ketiga ada genitalia externa, sistem genitalia. Sistem genitalia eksterna meliputi mons pubis, klitoris, orificium uretra, labia mayora, labia minora, vestibulum, telanjang beltorin, telanjang scan, dan perineum. Yang keempat ada pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan colok dubur adalah prosedur pemeriksaan sederhana untuk mengevaluasi keadaan rektum dan organ di sekitarnya. Tindakan medis ini juga dikenal dengan sebutan rectal examination. Pemeriksaan diagnostik urolithiasis. Menurut Umami 2007, pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan untuk mengetahui adanya urolithiasis atau batu ginjal adalah 1. Uji laboratorium. Uji laboratorium itu sendiri terdapat beberapa pemeriksaan, seperti 1. Analisa urin atau urin analisis. Tujuan analisis ini digunakan untuk menemukan faktor risiko pembentukan batu. Kedua, terdapat tes darah lengkap atau DL untuk mengetahui kemungkinan leukosit meningkat. Yang ketiga, terdapat analisa batu, digunakan untuk pemeriksaan adanya batu pada saluran perkemihan dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopik sedimen urin, atau pemeriksaan yang digunakan untuk menunjukkan adanya sel dan benda berbentuk lainnya seperti bakteri.
Yang kedua, tes kedua yaitu tes radiologi. Tes radiologi sendiri terbagi atas beberapa pemeriksaan. Yang pertama, foto polos abdomen kidney ureter and bladder atau KUB, di mana teknik pemeriksaan KUB ini dilakukan untuk menilai saluran kemih dan membutuhkan persiapan khusus pada pasien. Foto polos IVP atau intravena pilografi. Yang kedua, CT scan. Yang ketiga, USG. Yang keempat, sistoskopi atau menyisipkan sebuah tabung kecil fleksibel melalui uretra. Yang kelima, renogram untuk menilai fungsi ginjal. Penata laksana medis tujuannya untuk menghilangkan batu, menentukan jenis batu, dan mengendalikan infeksi. Ada 4 cara. Yang pertama ada medikamentosa. Terapi ini untuk batu yang berukuran kecil, yaitu dengan diameter kurang lebih dari 5 mm. Caranya, pasien harus minum paling sedikit 8 gelas air per hari. Yang kedua ada pengobatan medik selektif dengan pemberian obat-obatan. Pemberian pertama itu analgesik, diberikan untuk meredakan nyeri dan mengusahakan agar batu keluar secara spontan. Yang kedua ada opioid atau batu antiinflamasi, yaitu ketorolak dan naproxen, diberikan tergantung pada intensitas nyerinya. Yang ketiga ada propandelin untuk mengatasi spasma ureter atau kandung kemih terus berkontraksi yang menyebabkan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Kadang disertai juga oleh rasa nyeri hebat. Yang ketiga ada ISWL, yaitu tindakan tanpa pembiusan dengan gelombang kejut eksternal yang dialirkan melalui tubuh untuk mencegah batu. Alat ISWL ini dapat memecah batu ginjal menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. Yang keempat ada endurologi, atau tindakan mengeluarkan batu saluran kemih yang terdiri atas memecah batu melalui alat yang dimasukkan ke dalam saluran kemih. 3 masalah keperawatan. Yang pertama nyeri akut, kedua kurang menjaga pola makan, yang ketiga kurangnya kesadaran minum air putih. Kesimpulan, urolithiasis adalah batu saluran kemih atau batu ginjal yang dimana penyakitnya dan cara penanganannya tergantung pada besar atau kecilnya batu tersebut. Pencegahan batu ginjal, banyak minum air putih sekitar 2-3 liter setiap harinya. Tidak berlebihan mengkonsumsi makanan berkalsium, mengurangi konsumsi daging, unggas, atau ikan. Komplikasi batu ginjal, cedera pada ureter, pendarahan di dalam tubuh, pembengkakan ginjal.